안녕 친구, Yunaya. Hai guys, back again with me, Yuna Samimita. Kalau kalian ketemu orang Korea atau temen Korea baru, kalian pengen banget gak sih rasanya ngenalin diri pakai bahasa Korea? Jadi di video kali ini kita bakal belajar gimana caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Korea. Perkenalan dalam bahasa Korea itu soge. Soge. Sedangkan diri sendiri itu adalah 자기. 자기. Jadi perkenalan diri adalah 자기소개. 자기소개. Nah, sebelum mulai, aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau bahasa Korea itu punya 3 tingkatan bahasa. Yang pertama, tingkat yang paling formal itu adalah 높임말. 높임말. Yang kedua, yang formal adalah 존댓말. 존댓말. Yang ketiga, yang informal atau yang bisa kita gunakan ke teman atau orang terdekat adalah 반말. 반말. 그럼 자기소개 시작해볼까요? Let's go! Yang pertama itu ada salam atau insa. Insa. Aku yakin kalian udah pasti tahu, yaitu 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요 ini punya arti kata hai, halo. Yang bisa kalian gunain mau pagi, siang, sore, malam, anytime. Bilangnya harus ada gayanya ya guys. 안녕하세요. 안녕하세요. Gitu. Jadi ada ngebownya dikit. Karena orang Korea itu nggak salaman guys, tapi kayak ngebow. 안녕하세요. Nah, versi banmal atau versi informalnya 안녕하세요, atau misalkan kalian pengen nyapa orang yang kayak udah kalian kenal dan dekat, itu adalah 안녕. Annyeong, kayak yang ada di intro aku itu kan kayak annyeong 친구들 gitu, annyeong. Yang kedua, kalau kalian mau mempertanyakan nama seseorang, versi yang paling formal atau 높임말 adalah 성함이 어떻게 되세요? 성함이 어떻게 되세요? Versi formalnya atau 존댓말 adalah 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Versi yang banmal atau informal adalah 이름이 뭐야? 이름이 뭐야? Sekarang cara jawabnya kalau kalian ditanyain nama kalian tuh gimana sih? Rumusnya apa sih? Pertama itu adalah versi formalnya atau 높임말. Kalian bisa pakai rumus 저는 땡땡땡 이 atau 라고 합니다. Kalau akhir nama kalian hurufnya adalah konsonan, kalian pakai i라고 합니다. Tapi kalau misalkan nama belakang kalian itu hurufnya vokal, cukup pakai 라고 합니다. Contohnya nama aku itu jadi 저는 윤나라고 합니다. Atau misalnya nama aku 은별, jadi 저는 은별이라고 합니다. Untuk yang formal atau 존댓말 itu ada 저는 땡땡땡 이 atau 라고 해요. Contohnya buat nama aku adalah 저는 윤나라고 해요. 저는 윤나라고 해요. Untuk versi informal atau banmal, rumusnya adalah 나는 땡땡땡 이 atau 라고 해. Contohnya untuk nama aku adalah 나는 유나라고 해. 나는 유나라고 해. Ada cara lain juga untuk ngejawab nama, itu adalah dengan 제 이름은. 제 이름은. Nah, 제 ini artinya tuh kepemilikan ya, jadi 저의, punya saya. Nama saya, nama kepunyaan saya adalah 저의 이름은, disingkat jadi 제 이름은 땡땡땡입니다. Nah, contohnya untuk nama aku adalah 제 이름은 유나입니다. 제 이름은 유나입니다. Versi formalnya atau 존댓말nya itu ada di 제 이름은 땡땡땡 이에요 atau 예요. Ini balik lagi, kalau nama kamu huruf terakhirnya adalah konsonan, pakainya 이에요. Tapi kalau nama kamu belakangnya adalah vokal, pakainya 예요. Jadi kalau untuk aku itu adalah 제 이름은 유나예요. 제 이름은 유나예요. Nah, yang terakhir ada informal atau banmal, rumusnya adalah 내 이름은 땡땡땡 야. Contohnya untuk nama aku adalah 내 이름은 윤나야. 내 이름은 윤나야. Next, dari nanya nama, kita ke kamu tinggal di mana dalam bahasa Korea. Untuk versi paling formal atau 높임말 itu adalah 어디에 사세요? 어디에 사세요? Untuk versi formal atau 존댓말 itu ada di 어디에 살아요? 어디에 살아요? Untuk versi informal atau banmal, 어디에 살아? 어디에 살아? Cara ngejawabnya antara 높임말 dan 존댓말 itu sama ya. Rumusnya adalah 저는 땡땡땡에서 살아요.
Contohnya, kayak misalnya aku tinggal di Seoul. Jadi aku bilangnya 저는 서울에서 살아요. 저는 서울에서 살아요. Untuk versi informal atau banmalnya, kalian bisa bilang 나는 땡땡땡에서 살아. Contoh aku adalah 나는 서울에서 살아. 나는 서울에서 살아. Setelah tahu domisili, kita mau tahu nih, kamu tuh berasal dari negara mana. Versi yang sangat formal atau nopimalnya kalian bisa bilang 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? atau 어느 나라 사람이세요? 어느 나라 사람이세요? Untuk versi formal atau 존댓말nya kalian bisa bilang 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? Untuk versi informal atau banmalnya kalian bisa bilang 어느 나라 사람이야? 어느 나라 사람이야? Cara jawabnya versi yang paling formal atau nopimal kalian bisa bilang dengan rumus 저는 땡땡땡 사람입니다. Contohnya untuk aku adalah 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. Untuk yang versi formal atau 존댓말 kalian bisa bilang 저는 땡땡땡 사람이에요. contohnya 저는 인도네시아 사람이에요. 저는 인도네시아 사람이에요. Atau untuk versi yang informal atau banmal kalian bisa bilang dengan rumus 나는 땡땡땡 사람이야. Contohnya untuk aku 나는 인도네시아 사람이야. 나는 인도네시아 사람이야. Nextnya kita bakal bahas umur kamu berapa dalam bahasa Korea yang paling formal atau nopimal kalian bisa bilang 나이가 어떻게 되세요? 나이가 어떻게 되세요? Yang formal atau 존댓말 kalian bisa bilang 몇 살이에요? 몇 살이에요? Informal atau banmal kalian bisa bilang 몇 살이야? 몇 살이야? Cara jawabnya adalah dengan rumus yang paling formal atau nopimalnya kalian bisa bilang 저는 땡땡땡 살입니다. untuk aku 저는 25살입니다. 저는 25살입니다. Contoh yang formal atau 존댓말 kalian bisa bilang dengan 저는 땡땡땡 살이에요. Contoh untuk aku adalah 저는 25살이에요. 저는 25살이에요. Informal atau banmal kalian bisa bilang dengan rumus 나는 땡땡땡 살이야. Contoh untuk aku 나는 25살이야. 나는 25살이야. Terakhir, kita mau nanya nih, kamu pekerjaannya sebagai apa? Dalam bahasa Korea yang paling formal atau 높임말 kalian bisa bilang 직업이 뭡니까? 직업이 뭡니까? Yang formal atau 존댓말 kalian bisa bilang 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? Informal atau banmal kalian bisa bilang 직업이 뭐야? 직업이 뭐야? Cara ngejawabnya kalian bisa pakai rumus ini. Untuk yang paling formal atau nopimal kalian bisa bilang 저는 땡땡땡입니다. Contoh untuk aku adalah misalnya aku adalah YouTuber, makanya aku bilang 저는 유튜버입니다. 저는 유튜버입니다. Versi yang formal atau 존댓말 kalian bisa bilang 저는 땡땡땡이에요 atau 예요. Balik lagi nih, kalau huruf terakhirnya itu adalah konsonan pakainya iyeyo, tapi kalau huruf terakhirnya adalah vokal, kalian cukup pakai yeyo. Contohnya untuk aku, 저는 유튜버예요. 저는 유튜버예요. Kalau misalnya aku mau bilang aku guru bahasa Korea, terus aku bilangnya adalah 저는 한국어 선생님이에요. 저는 한국어 선생님이에요. Terakhir, versi formal atau banmal, kalian bisa bilang 나는 땡땡땡 iya atau ya. Kalau huruf belakangnya adalah konsonan, kalian pakai iya, tapi kalau kalian belakangnya adalah huruf vokal, kalian pakainya ya. Contoh untuk aku adalah 나는 유튜버야. 나는 유튜버야. Misalkan aku idol gitu ya. Aku bilangnya 나는 아이돌이야. 나는 아이돌이야. Karena udah ngerti kan cara kenalan sama orang Korea. Aku harap kalian gak pusing karena aku sadar materi di video kali ini tuh cukup banyak. Jadi jangan lupa untuk dicatat dan jangan lupa untuk dipraktekin biar kalian makin jago dan kalian gak lupa ya. Berhubung tadi itu ada angka dalam bahasa Korea untuk menyebutkan umur. Jadi next video aku akan ajarin kalian angka dalam bahasa Korea.
Ada 2 loh guys. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang pembelajaran bahasa Korea dari aku. Jangan lupa di-like dan jangan lupa untuk komen kalian mau aku bahas apa di next video. 그럼 다음 영상에 또 만나요. 안녕!